Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video tutorial tentang pembuatan aplikasi sistem informasi kredit yang bernama CEO Shop. Jadi kepanjangannya Kredit Online Shop. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi tersebut. Langsung saja. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan mengenai rancangan alur sistemnya. Jadi yang pertama nanti kita akan membuat halaman depan, jadi kita bisa memilih barang. Lanjut kita mengisi form. Jadi form ini berguna untuk memberikan identitas terhadap barang-barang yang akan dibeli. Selanjutnya nanti akan kita ke aktivasi akun. Jadi akun yang sudah dibuat harus diaktifasi dulu agar bisa digunakan. Nah, untuk aktivasinya sendiri kita menggunakan email itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat form login, jadi untuk membedakan admin dan pembeli biasa itu. Selanjutnya kita akan membuat aktivasi transaksi, jadi transaksi yang harus kita lakukan itu harus diaktifasi dulu. Nah, di sini konsepnya aktivasi itu kita menggunakan uang muka. Jadi kalau di kredit biasa kan kita menggunakan uang muka dulu untuk memulai perjalanan dari kredit tersebut. Nah, di sini kita gunakan untuk aktivasi transaksi. Selanjutnya baru kita bisa melakukan pencicilan. Habis itu apabila sudah selesai, kita akan selesai dilaksanakan. Jadi kredit selesai atau kredit bilang terlunas. Selanjutnya terus bagaimana programnya. Jadi yang pertama mungkin bagian halaman etalase. Jadi ini adalah contoh sampel dari halaman etalase. Jadi di sini kita dapat memilih barang yang ingin kita beli. Tampilannya sederhana seperti ini. Terus wujudnya seperti apa? Jadi programnya seperti apa dan file apa aja yang berkaitan. Nah, di sini saya akan menunjukkan. Nah, sebenarnya untuk halaman depan sendiri kita pisah filenya, jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Karena itu lebih memudahkan kita untuk meload, jadi load dari server sendiri lebih ringan. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa file. Yang pertama itu yang paling jelas adalah database, jadi koneksi database-nya. Lalu cek denda. Di sini karena di transaksi sendiri kalau misalnya ada telat data kan harus ada denda, jadi kita harus selalu cek dendanya berdasarkan tanggal deadline. Lalu ada kontrol. Di sini beberapa fungsi-fungsi yang dibutuhkan saya masukkan ke dalam kontrol, jadi ketika kita digunakan kembali kita nggak hanya tinggal memanggil fungsinya aja. Nah, selanjutnya yang pertama yang ini yang untuk tampilan, jadi header tampilan yang atas. Lalu pada bagian ini adalah konten. Jadi nanti halaman akan berubah berdasarkan kode halamannya. Kalau misalnya kode halaman produk nanti akan meload halaman produk. Kalau misalnya ingin keranjang ke keranjang, pesan-pesan atau stat-stat. Nah, untuk yang produk sendiri ini akan menampilkan semua tampilan produknya. Jadi semua tampilan semua produk yang terdaftar akan berada di dalam produk. Lalu keranjang, di sini keranjang fungsinya untuk membuat cat, jadi tabel semacam tabel sementara untuk melihat produk apa yang kita sudah pilih. Lalu pesan. Nah, di sini pesan, maksud dari pesan ini adalah digunakan untuk mengisi form, jadi form identitas dari barang yang kita beli. Kita menggunakan pesan. Nah, untuk yang form start ini adalah halaman default. Jadi ketika kita memilihkan kode halaman dan itu tidak ada, kita akan kembalikan ke halaman default. Dan yang terakhir adalah footer. Nah, footer ini adalah mengenai bawah paling kaki, jadi antara header, konten, dan footer. Nah, ini akan jadi satu bagian halaman. Nah, untuk yang tiga ini adalah fungsi-fungsi, jadi fungsi yang berjalan di background. Nah, itu semua masuk dalam index. Jadi di sini index itu hanya kumpulan dari file-file yang terpisah seperti itu. Nah, lanjut ketika kita mengeload halaman pertama,
itu akan kita mulai dengan template. Jadi halaman template ini akan kita mulai dengan header. Nah, isi dari header sendiri adalah seperti ini. Jadi ada session start, jadi kita memulai session untuk menyimpan barang. Nah, di sini adalah tampilan awal depannya seperti ini. Jadi header ini hanya untuk tampilan dasar kepalanya. Lalu ada footer. Nah, footer ini adalah bagian bawah, jadi penutup. Nah, kontennya sendiri di mana? Ini saya simpan di teks. Jadi untuk halaman depan ini kita simpan di teks. Nah, di sini ada untuk yang default halaman depan ini. Halaman depan ini kita menggunakan ini. Jadi kita menampilkan semua barang, produk-produk terbaru. Isinya adalah konten-konten produk terbaru. Itu semua barang yang terbaru akan tampil di sini. Selanjutnya kita ada produk. Nah, di sini berhubung halaman kita itu bisa kita pilih berdasarkan produk. Jadi mempunyai kategori, misal kategori untuk microwave sendiri itu ada 3 kategori, yaitu solo, terus convenient, dan grill. Jadi kita ada 3 kategori, kita bisa memilih berdasarkan kategori tersebut. Seperti ini. Kalau kita pilih kategori, dia akan menampilkan halaman yang kategorinya microwave grill. Nah, ada 2. Nah, itu kita menggunakan halaman produk. Kalau yang default tadi, yang default dia hanya menggunakan start. Seperti itu. Nah, terus ketika kita build detail ini, nanti juga akan kembali ke informasi ke produknya. Nah, di sini ada bagian bawah ini. Produk. Nah, di sini ada if else. Jadi yang pertama itu untuk kategori, dan untuk yang kedua ini adalah untuk detail. Jadi produk ini menampung 2 halaman seperti itu. Lanjut, ketika kita mulai beli, kita akan masuk keranjang. Nah, dari keranjang inilah semua file, semua yang kita beli masuk ke sini, masuk ke temporary. Untuk kita lihat keranjang. Nah, di sini ada file keranjang ini. Jadi dia akan menampilkan data yang kita pilih. Seperti itu. Jika kita ingin lagi, kita ingin belanja. Nah, seperti ini. Kita pilih lagi. Nah, akan tampil di sini. Nah, fungsi-fungsinya sendiri tersimpan di shopping control. Jadi kita milih itu akan ke shopping control. Di sini kan ada produk tag. Kalau misal kita belanja lagi, beli, di sini adalah di bagian sini, tambah sini akan terlihat kode tambah. Sebenarnya di sini adalah kita memanggil if ringnya tambah, maka akan menambahkan ke tabel chartnya. Lalu ada hapus. Kalau misal kita ingin menghapus, kita ingin batalkan, maka akan terhapus. Seperti itu. Di sini menyangkut fungsi-fungsi dari tadi. Lanjut, kita sudah selesai. Bila kita selesai, nah di sini kita tinggal mengisi form. Jadi ketika kita mengisi form ini akan memberikan identitas. Nah, itu menggunakan pesan ini. Seperti itu. Lalu akan disimpan ke sistem. Di bagian terakhir, untuk ketika kita menyimpan, dia akan menyimpan email. Jadi kita mengirimkan email konfirmasi mengenai untuk aktivasi untuk akunnya. Jadi ketika kita mendaftar itu belum tentu bisa masuk ke akunnya, jadi harus diaktifasi dulu. Seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin untuk halaman seperti itu. Jadi untuk mungkin, nah ini ada tambahan satu lagi yang keranjang ini. Nah, dia menggunakan fungsi khusus. Saya simpan di base.
namanya start keranjang. Di sini fungsinya menghitung jumlah dari keranjang. Kalau misal kosong akan menunjukkan warna merah. Di sini ada 2 shopping chart circle, ini akan merah kalau kosong, merah kalau isi banyak. Selanjutnya kita akan ke halaman pengguna. Jadi kita akan mau ke halaman pengguna itu kita lanjut. Di sini kita halaman pengguna itu semuanya saya simpan di pelanggan. Jadi semua kode-kode di pelanggan seperti itu ada di sini. Bentuknya seperti apa? Jadi kita bisa sembarang masuk ke halaman pelanggan ini. Kita harus punya kode verifikasi. Nah, kita coba ke yang sudah aktif. Nah, di sini adalah halaman pelanggan seperti ini. Nah, seperti apa itunya? Jadi mungkin yang pertama adalah autentifikasi. Mungkin ini indeks dulu. Jadi sama seperti halaman keranjang, semuanya juga punya kita bisa. Nah, ini bagian kode-kode fungsi. Yang pertama kode debit, cek denda, convert tanggal. Jadi mengkonversi tanggal dari yang formatnya dari database menjadi berbentuk lebih bagus, misal 11 Maret 2013 seperti itu. Lalu ada page control, lalu ada header menu. Nah, ini saya bagi jadi beda karena header itu kepala, jadi ini. Lalu saya pisah menunya, bagian menu sendiri. Lalu di sini adalah konten yang berubah. Nah, ini bagian konten yang berubah di sini. Kita merubah seperti ini. Yang berubah adalah yang bagian ini, seperti itu. Lalu ada footer itu. Nah, yang buat login kita menggunakan notifikasi. Jadi kita tinggal sembarangan bisa masuk bila kita login. Nah, mungkin ketika kita di login kok tidak bisa masuk sembarangan gitu. Nah, kita menggunakan cek autentifikasi. Nah, di sini saya mengecek. Jadi ketika dia masuk, dia akan dicek sessionnya udah login belum. Kalau belum, dia akan dilempar kembali ke belakang seperti itu. Lalu ketika kita login gitu dia akan menggunakan notifikasi. Jadi menggunakan fungsi autentifikasi. Di sini saya akan dicek apakah dia admin atau dia itu pelanggan. Nah, di sini kita memfilter, jadi tidak sembarangan akan menjadi masuk ke admin, kita masuk ke pelanggan, itu tidak bisa. Di sini sendiri nanti juga akan nanti chatting. Nah, di sini akan melakukan auto refresh. Nah, ini cara merefreshnya, kita menggunakan kode semacam kode jQuery. Kita taruh di menu. Di bawah ini ada fungsi-fungsi jQuery untuk merefresh. Jadi ketika kita melakukan setting akan berlalu otomatis. Data yang direfresh itu adalah ini. Jadi ini yang berfungsi untuk merefresh. Nah, untuk jQuery tadi untuk hanya memanggil saja, memanggil ini untuk bisa merefresh seperti itu. Nah, untuk menunya sendiri yang terjadi di sini, jadi ada data cicilan, data forum, data pengguna, data pesanan. Nah, ini berisi fungsi-fungsi dari menu tersebut. Nah, ini misal, ini satu folder. Nah, di sini satu folder terpisah. Jadi saya pisah folder halaman ini, saya pisah. Jadi enggak saya campur jadi satu. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, di sini kita juga bisa mencari, dan kita bisa mengurutkan berapa halaman. Di sini juga ada pagination-nya. Itu. Ketika kita logout, maka session akan dihapus. Jadi ketika kita masuk terus login lagi seperti itu, kita bisa sembarangan. Untuk mekanismenya sendiri akan tersimpan di sini semua. Jadi untuk mekanisme kredit cicilan ada di transaksi. Jadi semua fungsi-fungsi udah di sini semua. Mungkin saya ulang lah.
rapi. Jadi untuk semua mekanisme transaksi dari dia mulai aktivasi transaksinya sampai dia bisa diizinkan untuk mencicil sampai dia mengirim email, seperti itu semuanya di file transaksi ini. Jadi mungkin kalau dijelaskan selama lebih 1 jam nggak akan habis, jadi kita skip aja. Nah, untuk folder menu sendiri di sini sudah saja bisa. Jadi untuk setiap satu menu itu mempunyai satu folder, misal ada cicilan, jadi mulai cicilan di menu ini sendiri. Untuk forum ada di sini sendiri, forum tanya jawab ada di sini sendiri. Untuk pengguna juga di sini sendiri, pesanan juga sendiri. Nah, untuk pengguna ini hanya untuk mengedit datanya sendiri aja, jadi data diri penggunanya bisa kita dirubah. Kalau untuk pesanan ini transaksi aktif, jadi isinya tentang transaksi aktif, dan ini sama cicilan seperti itu. Jadi untuk auto-revisi sendiri juga punya folder khusus, jadi semuanya akan saya pisah seperti itu. Untuk template ini hanya mulai tampilan saja, jadi konten sendiri ada di sini semua seperti itu. Nah, untuk sesuatu yang bersifat itu transaksional atau fungsi-fungsi dari mekanisme PHP sendiri itu ada di sini. Jadi untuk cek jumlah sendiri juga di sini, cek online. Jadi di menu chatnya sendiri itu juga kita bisa mengecek berapa user yang online itu. Jadi mungkin tambahan dari sistem ini, dia untuk admin sendiri dia tahu berapa user yang mau login itu berapa orang gitu. Tapi ya, cuma untuk loginnya sendiri hanya punyanya user dari admin. Kalau untuk pelanggan nggak bisa mengecek, dia hanya bisa chatting ke adminnya. Lalu ada cek autentikasi, jadi ini untuk memfilter jadi agar nggak sembarangan masuk ke pelanggan, halaman akun pelanggan. Jadi ketika dia tidak punya hak masuk akan dilempar kembali. Untuk yang ini untuk admin. Ada kontrol di sini, ini lebih ke chat, jadi fungsi di chatnya tadi. Lalu ada kode tanggal di sini, kita bisa merubah. Nah, kalau kendalanya kan kalau misal di database kan prosesnya 2013/12/, nah itu di sini kita rubah. Jadi fungsi dari kode tanggal ini merubah tanggal seperti itu, dan dia juga merubah rupiah. Nah, di sini angka nggak monoton Rp 2012.000 seperti itu. Jadi mungkin saya contohkan seperti ini. Nah, ini artinya kan betulnya biasa, jadi saya rubah jadi RP seperti itu. Lanjut ke koneksi DB. Nah, ini tentang DB database-nya, logout, cara logout, operasi. Ya, di sini operasi lebih ke CRUD. Jadi data-data yang tidak bersifat non transaksi saya menggunakan operasi. Fungsi di operasi ini saya tambah kategori, edit kategori seperti itu. CRUD. Lalu ada autentikasi. Yang di sini lebih ke gimana dia mekanisme loginnya seperti itu. Refresh ini adalah untuk chatting, jadi semacam engine-nya, jadi dia merefresh terus update setiap detik itu menggunakan refresh ini. Lalu ada start keranjang, ini menghitung keranjang, jadi keranjangnya berapa seperti itu yang sudah dibeli tadi, itemnya ada berapa. Untuk save sendiri ini tidak dipakai, mohon maaf ini tidak dipakai, jadi kemarin sedikit percobaan tapi nggak berhasil, jadi saya nggak pakai. Nah, transaksi sendiri, nah ini tadi yang saya bilang masuk semacam fungsi-fungsi transaksional dari cicilan sampai semacamnya itu base. Nah, sebenarnya saya di base. Nah, untuk aset ini sendiri isinya CSS seperti ini, jadi semacam untuk mempengaruhi tampilan. Jadi tampilannya bisa seperti ini, itu kita simpan di aset. Itu ada JS, image. Nah, untuk gambar-gambar sendiri ada di sini semua. Jadi dari produknya, nah seperti ini gambar-gambar zaman kita simpan di sini. Itu. Lalu ada sini admin. Nah, mungkin akun yang kedua adalah admin. Coba kita logout dulu. So, kalau kita ingin jadi admin, kita masuknya ke admin. Nah, kita bisa sembarang masuk. Terus punya akun. Seperti itu.
masuk. Nah, tampilannya juga sama seperti ini. Jadi untuk admin dan pelanggan sendiri hanya membedakan fiturnya saja. Jadi untuk beberapa tampilan sama. Nah, untuk pemilihan hak asasi, jadi dia bisa ngedit yang mana itu tuh haknya sendiri seperti itu. Dan mungkin untuk admin sendiri menunya lebih banyak, jadi dia punya menu untuk pelanggan, jadi dia bisa ngedit data pelanggannya, misalnya dia bisa mengelola kayak gitu, dan juga bisa menambahkan produknya, bisa menambahkan kategori, bisa melakukan fungsi-fungsi transaksi yang dilakukan oleh pembeli gitu. Namun ada beberapa akses dari pembeli yang nggak bisa diakses sama admin. Ini untuk menghindari adanya manipulasi data. Jadi memang benar-benar di sini diusahakan sistem yang benar-benar menjalankan kegiatannya seperti itu. Mungkin agak lemot. Nah, kita bahas di adminnya dulu aja. Di sini ada folder-folder, ada fungsi dari menu-menunya. Jadi sama seperti pelanggan, di menu sendiri admin juga punya sendiri menu. Saya bisa per folder seperti itu, akan lebih memudahkan untuk membaca codingannya. Jadi emang di sini sudah saya terapkan sedikit framework, semi framework seperti itu. Jadi untuk admin semuanya di sini, untuk tampilan halaman depan di sini seperti itu. Jadi memang saya bisa seperti ini. Nah, untuk kode-kode fungsinya sendiri sama, dari saya satukan jadi satu sama di si transaksi ini. Jadi ketika dia membutuhkan, dia mengambil ke base untuk lebih ke efisiensi. Jadi nggak ada fungsi di sini sendiri, soalnya nanti akan lebih ke pengiritan dari akses HP-nya. Source-nya super kode bisa kita iritkan, karena mungkin ada beberapa kode yang fungsinya sama namun dipakai dua kali, mungkin dipakai di admin dan dipakai di pelanggan. Jadi kita tinggal satukan saja seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Nah, mungkin untuk admin sendiri tampilannya seperti ini, sebagai gambaran untuk admin. Nah, jadi ini tampilannya sama, cuman menunya saja yang di sini yang berbeda. Itu banyak, bisa kita lihat di sini cuma sedikit. Nah, untuk user ordernya sendiri, coba kita lihat. Nah, mungkin sedikit saya tunjukkan yang membedakan dengan dari pelanggan sendiri. Nah, di sini kita bisa mengecek. Nah, di sini kebetulan saya yang online. Jadi kalau untuk yang pelanggan dia nggak bisa ngecek di sini. Nah, di sini kita bisa chatting dengan semua pelanggan seperti itu. Kalau untuk pelanggan hanya bisa mengirim ke admin. Nah, di sini menu-menunya juga berbeda. Nah, untuk aplikasi sendiri saya berikan nama shop, jadi kredit online shop, untuk cuma pengaman saja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme programnya. Jadi mungkin kalau misalnya saya jelaskan secara panjang lebar gak nyampe 15 menit, ini saya mungkin lebih. Mungkin hanya saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.